those who are young and those who are young in their heart but maybe a little bit older, when you give a ball, Presiden FIFA mengeluarkan pernyataan tajam terkait kecurangan yang terjadi dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia U23 dan Uzbekistan U23. Meskipun Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 2-0 dari Uzbekistan, Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino menyoroti tidak adanya fair play yang ditunjukkan oleh wasit dalam pertandingan tersebut. Pada pertandingan tersebut, wasit utama Shen Yinhao dari Cina dan wasit VAR Sivakorn Pudom dari Thailand diduga melakukan kecurangan yang merugikan Timnas Indonesia. Ini bukan pertama kalinya kedua wasit tersebut terlibat dalam kontroversi, bahkan di level Piala Asia Senior sebelumnya, Timnas Indonesia juga menjadi korban dari keputusan yang kontroversial yang diambil oleh wasit asal Thailand. Gianni Infantino mengecam keputusan AFC untuk terus mempercayakan wasit-wasit tersebut dalam pertandingan penting seperti semifinal Piala Asia U23. Menurutnya, tindakan AFC menunjukkan ketidakmampuan dan kebobrokan dalam menjaga integritas dan fair play dalam kompetisi sepak bola. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino menyoroti insiden terkait pelanggaran terhadap Witan Sulaiman yang dianggap sebagai diving oleh wasit. Sementara faktanya adalah pelanggaran yang jelas di dalam kotak penalti oleh pemain belakang Uzbekistan. Malah wasit menganggap pemain sayap Timnas Indonesia yaitu Witan Sulaiman melakukan aksi diving. Kami sangat kecewa dengan kurangnya profesionalisme dan integritas yang ditunjukkan oleh AFC dalam memilih wasit untuk pertandingan penting seperti ini. Keputusan ini tidak hanya merugikan Timnas Indonesia, tetapi juga merusak citra sepak bola Asia secara keseluruhan. Presiden FIFA juga menyuarakan keprihatinannya terhadap penyebaran praktik curang yang tampaknya terjadi secara berulang dalam kompetisi AFC. Saya menyerukan kepada AFC untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan kecurangan ini dan untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam mencegah hal serupa terjadi di masa depan, tambah Infantino. Hasil laga semifinal Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23. Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 dalam laga semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 yang diwarnai keputusan kontroversial wasit. Uzbekistan tampil lebih dominan dalam penguasaan bola di babak pertama. Mereka tercatat melepaskan total 11 tembakan dengan hanya satu yang mengarah ke gawang dan bisa diblok oleh Hernando Ari. Namun, ada pula tembakan yang membentur mistar gawang yaitu tendangan yang dilepaskan oleh Abdurrauf Buriev. Walaupun tidak banyak tembakan tepat sasaran, namun skema serangan Uzbekistan cukup membuat Timnas Indonesia U23 kesulitan. Garuda Muda sendiri coba memberikan ancaman balik. Aksi individu Witan Sulaiman sempat merepotkan lini pertahanan Uzbekistan. Selain itu, Garuda Muda hanya bisa memberikan ancaman lewat skema lemparan panjang Pratama Arhan yang semuanya bisa diredam. Begitu babak kedua dimulai, Uzbekistan langsung menekan dengan kuat. Pada menit ke-58, Jasurbek Jalolidinov melepaskan tembakan dari jarak sekitar 35 meter. Tendangannya masih menyamping di sisi kiri gawang. Di balik tekanan-tekanan yang terus dihadapi oleh Timnas Indonesia U23, Garuda Muda bisa mencetak gol di menit ke-61. Kemelut di depan gawang bisa dimaksimalkan lewat tendangan keras Muhammad Ferrari. Timnas Indonesia U23 sudah sempat merayakan gol tersebut namun kemudian wasit Shen Yinhao memutuskan membatalkan gol itu karena Sananta dinyatakan offside tipis dengan sedikit bagian kakinya melewati garis batas offside. Belum selesai kekecewaan Timnas Indonesia U23 karena gol dianulir, Uzbekistan lalu ciptakan gol di menit ke-68. Norcaev berhasil menyelesaikan umpan silang Muhammad Qodir Hamraliev. Setelah kebobolan, Uzbekistan makin semangat menekan Timnas Indonesia U23.
Sejumlah peluang emas mereka dapatkan dan sempat beberapa kali bola membentur tiang. Di menit ke-84, Indonesia harus bermain dengan 10 orang setelah Rizky Ridho terkena kartu merah langsung. Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Jasurbek Jaloliddinov saat membuang bola. Bermain dengan 10 orang, timnas Indonesia U23 makin ditekan Uzbekistan. Uzbekistan lalu bisa menambah keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-86. Gol kedua Uzbekistan lahir dari gol bunuh diri Pratama Arhan yang berusaha membuang bola namun malah mengirim bola ke dalam gawang. Injury time babak kedua berjalan selama 16 menit. Timnas Indonesia U23 berusaha untuk mencari gol balasan namun lebih banyak tertekan. Uzbekistan menang 2-0 di akhir laga. Berita kedua. Pernyataan aneh pemain Uzbekistan Abbosbek Faizullaev usai pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Bintang Uzbekistan, Abbosbek Faizullaev, memberikan pengakuan yang mengesankan terhadap permainan yang ditunjukkan oleh tim Indonesia. Abbosbek Faizullaev, yang merupakan pemain termahal di antara para peserta Piala Asia U23 tahun ini, tidak ragu untuk memuji keunggulan permainan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Nama Abbosbek Faizullaev jadi perbincangan lantaran punya nilai jual lebih mahal dari total nilai pasar pemain timnas Indonesia U23. Merujuk ke Transfermarkt, nilai pasar Abbosbek Faizullaev saat ini mencapai 86,91 miliar rupiah. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan harga pasar total skuad Indonesia yang mencapai 83,34 miliar rupiah. Abbosbek Faizullaev lahir pada 3 Oktober 2003 di Sirdaryo, Uzbekistan. Saat ini ia membela klub papan atas Liga Rusia CSKA Moskow. Dalam pernyataannya, dia menyatakan bahwa permainan tim Indonesia sangatlah luar biasa, dan menyoroti kesulitan dalam memprediksi strategi mereka. Bahkan, dia menyebut bahwa di antara lawan-lawan Uzbekistan dalam turnamen Piala Asia U23 Qatar tahun 2024, timnas Indonesia menonjol dengan gaya permainan yang unik, terutama dalam hal pengoperan bola dan pertahanan. Abbosbek Faizullaev mengamati bahwa timnas Indonesia U23 memainkan pola serangan counter-attack yang sangat efektif, yang membuat sulit bagi lawan untuk mengantisipasi serangan mereka. Dia menambahkan bahwa dalam pertandingan tersebut, strategi menyerang dari timnas Indonesia sangat sulit untuk diprediksi. Pertandingan melawan timnas Indonesia sungguh menjadi tantangan yang luar biasa bagi kami. Mereka memiliki gaya bermain yang berbeda dan sulit untuk ditebak. Strategi mereka dalam mengoper bola dan bertahan sangat efektif, terutama dengan serangan balik mereka. Kami harus mengakui bahwa mereka tampil sangat impresif, ungkap Abbosbek Faizullaev. Pemain berpengalaman ini juga menyoroti kekuatan merata dari timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut. Menurutnya, keunggulan utama tim tersebut terletak pada lini tengah dan pertahanan mereka. Faizullaev dengan jelas mengakui bahwa pertahanan tengah dan belakang timnas Indonesia sangatlah solid, sulit untuk ditembus. Pertahanan timnas Indonesia pada kali ini sangat kuat, terutama di lini tengah dan belakang. Sulit untuk menembus pertahanan mereka, dan hal itu harus diakui bagi kami. Abbosbek Faizullaev memberikan apresiasi yang kuat terhadap kualitas pertahanan timnas Indonesia U23, yang telah menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan mereka dalam mencapai babak semifinal Piala Asia U23. Hal ini juga menjadi cerminan dari perubahan signifikan dalam permainan timnas Indonesia, yang semakin menunjukkan kualitasnya di panggung internasional. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.